Menghafal Injil itu bukan tradisi kan, Bang? Bukan. Jadi Injil itu harus dijalani dan diimani, Bang, bukan dihafal. Saya minta maaf, saya akan menganggap bahwa sebenarnya penghafal Al-Quran itu menjadi tidak terlalu penting sekarang ini. Buang-buang resource, buang-buang sumber daya kognitif ya nggak sih? 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan mereka, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mari kita dengarkan perbincangan Kumaila dengan Ade Armando di podcastnya Cokro TV. Anda sendiri tidak merasa terganggu kan? Iya, karena itu kan fakta aja. Faktanya emang Anda adalah penghafal. Tapi ada orang-orang yang nanya, betul nggak sih Anda itu penghafal Al-Quran? Dan ada yang minta, Bang Ade tanya deh, coba deh cek dia tuh. Bisa nggak sih dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran? Gini buat teman-teman yang barangkali dari non-Muslim, itu satu buku tuh yang disebut penghafal Al-Quran tuh. Satu buku Al-Quran yang berapa, ada ayatnya berapa? Iya, 600-an halaman. 600-an halaman itu? 6 ribuan ayat. 6 ribuan ayat dihafal, ya. Kalau di Kristen ada nggak sih itu penghafal Injil? Kayaknya nggak pernah dengar. Nih di sini kameramen kita kan orang Kristen. Menghafal Injil itu bukan tradisi kan, Bang? Bukan. Jadi Injil itu harus dijalani dan diimani, Bang, bukan dihafal. Wah, ini kacau nih. Padahal jawabannya sederhana loh, nggak ada penghafal Injil tuh nggak ada ya. Tapi ya udah ya. Jadi, nah buat teman-teman non-Muslim, ini ada orang-orang seperti Kumaila yang hafal 6.000 ayat. Hafal, ya. Coba kita cek ya, boleh? Waduh. Saya cek ya. Saya tanya nih ya. Saya sendiri sambung ayat. Biasanya orang ngetes itu tuh metodenya banyak sih. Cuman ada yang sambung ayat, ada yang apa? Gugup ya. Saya nggak ngerti sebetulnya dengan ini semua, tapi saya harus tanya. Paling gampang lah, kalau nggak salah surat pertamanya Al-Quran itu adalah, kalau di bukunya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu gampang lah, semua orang Islam bisa lah ya. Yang surat keduanya Al-Baqarah. Coba kamu sebut isi Al-Baqarah 1 sampai berapa? 5, 10? Kepanjangan. 5 lah. 2, 3. Tapi ya terserah. Ya. Ini pertanyaan Bang Ade tuh kayak netizen. Coba baca Al-Baqarah. Aku tuh pernah ngeladenin ini live di sosmed pribadi aku, live terus ada netizen masuk ngetes baca Quran. Itu pengalaman yang menarik tapi kayak konyol lucu gitu. Tapi Nggak, kalau ini serius. Oke, Ini nggak konyol, serius. ini nggak lucu ini. Iya. Tapi nggak pakai kerudung. Nggak enakan tapi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak, bentar. Netizen juga suka ngerujak bacaan aku yang tidak patuh pada tajwid gitu. Jadi kayak Tajwid itu cara baca ya. betul, kayak aturan baca iya. panjang pendek atau tekanannya seberapa jauh, seberapa panjang gitu. Kak, kalau salah tuh orang marah nggak ke kamu? Marah. Karena salah hafal. Karena salah. Waktu itu tuh Bang Ade pernah nanya suatu ayat ke aku, terus aku kutip, terus ada satu kata yang miss. Sebenarnya secara grammar tuh masih grammatically correct, cuman kan Quran harus verbatim. Dan itu orang-orang marah, langsung Kumaila bacaannya berantakan, hancur tajwidnya, kacau balau gitu. Maaf ya saya ketawa. Saya membayangkan mereka tuh marah. Pertanyaan saya, kenapa lu marah sih? Maksud saya, kalau kamu marah karena Kumaila menghina atau apa, bolehlah marah ya. Tapi ini kan cuman ada satu kata miss, itu pun grammatically tidak berubah. Dan kamu... Karena kayaknya fakta bahwa aku hafal Quran aja itu sudah membuat orang marah. Karena itu tidak sesuai dengan persepsi mereka terhadap seseorang yang hafal Quran itu harusnya gimana gitu. Orang tuh punya persepsi bahwa seharusnya seorang penghafal Al-Quran
misalnya saja nggak cekikikan kayak Anda ya, misalnya Nggak cengengesan. nggak cengengesan seperti Anda, tiba-tiba Anda cekikikan, cengengesan, Betul, lagi terus baca Quran lagi. baca Quran. Aku nggak tahu itu nemu dari mana. Ada YouTube yang ada cuplikan aku lagi baca Quran sama ibu aku. Terus di depan kamera aku tuh gini-gini. Terus lihat saja kelakuan Kumaila Murojaah baca Quran sambil main-main gitu. Tapi itu video itu dari mana dong? Dari aku pernah posting, cuman di mana dan kapan tuh udah lupa. Itu udah lama sekali kayak sebelum pandemi gitu. Ya, ya. Kayak dapat aja ya gitu. Kayak itu masyarakat Indonesia, selain Muslim Indonesia lebih tepatnya, selain sangat terobsesi pada hafalan dan pada penghafal Quran, ada mitos-mitos seputar penghafal Quran kan, misalnya jenazahnya nggak akan membusuk lah, atau Oh, kalau Anda penghafal Al-Quran, jenazahnya tidak akan membusuk. katanya kan gitu. Senang dong Anda. Yang itu kan tidak nyata, itu kan melawan hukum alam. Yang namanya melawan hukum alam itu kan tidak akan terjadi. Iya, iya. Udah gitu, selain terobsesi pada hafalan, terobsesi juga pada pelafalan gitu. Orang Indonesia tuh pelafalannya lebih fasih daripada orang Arab. Makanya kalau ada lomba-lomba Lafal tuh misalnya panjang pendek makhraj, gitu ya. iya, terus sama bagaimana huruf keluar gitu. Kayak misalnya kan orang Indonesia biasanya susah melafalkan do, ho, ha. Iya, iya. Oh, sama aku juga kan kadang suka terbalik ho sama ha ketika lagi melafalkan. Itu juga dirujak, ini bacaannya kacau balau. Pas aku cek, ternyata aku melafalkan ho, apa yang harusnya ho, aku agak males nekannya, jadi kedengarannya seperti ha gitu. Nah, tapi setelah itu ada satu pertanyaan buat saya, dan saya minta maaf, dan buat penonton juga saya minta maaf. Gunanya apa sih orang menghafal Al-Quran? Ya, itu juga pertanyaan aku sepanjang mungkin masa kecil dan masa remaja aku ya. Kenapa aku harus hafal Quran? Itu udah gitu, aku nyari-nyari apakah ada perintah hafal Quran. Ternyata ada, tapi ternyata kualitas perintahnya itu, kualitas riwayatnya itu kualitasnya dipertanyakan, keasliannya, kualitasnya lemah. Kualitas hadis ya dia. Jadi ya, jadi sangat mungkin bahwa perintah itu tidak pernah ada. Perintahnya kira-kira berbunyi hafalkanlah Al-Quran gitu. Betul, hafalkanlah Al-Quran, nanti bisa memberi syafaat kepada 10 orang di surga gitu. Atau hafalkan Al-Quran, nanti orang tua kamu di surga dipakein jubah dan mahkota yang cahayanya seindah matahari gitu. Memang biasanya hadis-hadis palsu itu ciri khasnya adalah narasinya berlebihan. Berlebihan. Gitu. Ya kalau betul Nabi mengatakan itu kan, maksudnya apa sih? Kalau Anda adalah penghafal Al-Quran, orang tua Anda itu akan dikasih jubah tadi kan? Itu what does it mean kan? Sehingga menurut Anda itu tidak punya tujuan yang konkret ya. Udah gitu. Kalau saya ulang, kalau di dalam Al-Quran, jadi begini, yang tadi disebut oleh Kumaila adalah ucapan-ucapan Nabi yang kalau dalam hukum Islam itu disebut sebagai hadis lah ya. Tapi hadis ini masalahnya adalah nggak selalu hadis itu bisa kita percaya, karena banyak sekali hadis yang sebetulnya ditulis belakangan oleh orang-orang yang semua hadis itu ditulis belakangan. Oh iya, oke. Dan supaya tidak terlalu membingungkan, ada ulama-ulama hadis yang mentarjih transmitternya ini, periwayat-periwayatnya ini dijudge sama mereka, apakah ini jujur, apakah bohong, apakah jalur periwayatannya itu bersambung atau ada yang aneh nih gitu. Atau misalnya katanya si A dari B, padahal si B orang Irak, si A orang Mekah, ya kayaknya unlikely ketemu gitu. Ya, hal-hal kayak gitu tuh. Nah, sehingga saya lebih suka kalau orang menggunakan, iya itu ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran orang Islam akan sepakat, itu datangnya dari Allah. Nah, ada nggak perintah itu? Nggak ada kalau nggak ada. Jadi sebetulnya nggak ada perintah dalam Al-Quran untuk menghafal, ya itu nggak ada. Terus kan lagian sebenarnya apa yang disebut Al-Quran itu, kita mungkin ketika ngomongin Quran, kebayangnya itu kan mushaf ya, bayangannya buku. Quran di zaman Nabi kan bukan buku. Jadi Quran itu kan sebenarnya kumpulan wahyu, Nabi orasi. Jadi orang-orang yang penghafal Quran pada zaman Nabi itu bukan penghafal Quran seperti aku. Kalau aku kan bisa ditanya, coba baca surat Az-Zariyat gitu. Nah, kalau lagi zaman Nabi kan belum ada penamaan surat, belum ada penyusunan Quran, dan nggak ada juga tes sambung ayat, itu nggak ada. Dan kalau misalnya ada
bacaan-bacaan yang agak beda gitu, misalnya tidak sesuai tajwid sekarang, ini kayak para sahabat zaman Nabi juga nggak bakal ada yang bisa lolos nih untuk lulus tahfidz di lembaga tahfidz di Indonesia masa kini. Karena saat itu Nabi permisif terhadap perbedaan bacaan karena dialek. Itu makanya pada awalnya ada banyak varian qiraat Quran yang kemudian dibakukan sama pemerintah, sama Khalifah Utsman untuk bacaan satu aja deh gitu. Ya, supaya jadi orang non Arab harus belajar untuk melafalkan Quran seperti orang Arab gitu. Itu yang memulainya adalah Utsman. Iya. Oke. Ini buat para penonton, jadi kira-kira begini. Yang tadi dikatakan, kan Al-Quran itu nggak turun sebagai sebuah buku ya. Turunnya sebagai berangsur-angsur selama 23 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Dan jadinya sahabat yang hafal Quran ya sahabat yang di sekitar Nabi pada saat itu. ya, gitu. dan itu Dan itu belum tersusun gitu. Ya, Nabi Muhammad sendiri nggak pernah bilang bahwa ini dikumpulin dalam satu buku ya. Itu sebenarnya katanya, aku belum pernah benar-benar meriksa, tapi dulu guru tafsirku bilang sebenarnya penyusunannya itu tauqifi, maksudnya Nabi itu udah diperintah untuk nyusun gitu, makanya yang udah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk nulis itu. Gitu. Jadi tapi sampai beliau meninggal, Nabi masih Muhammad belum bentuk buku, belum jadi buku. Masih bentuknya suhuf lembaran-lembaran. Ya, makanya tadi dikatakan oleh Kumaila, ya jangan bayangkan pada saat itu ada penghafal Quran seperti penghafal Quran zaman sekarang. Kalau sekarang kan aku udah jelas nih, Quran ada 30 juz. Tadi aku bilang Ad-Dzariyat ada di juz 26, Al-Maidah mungkin ada juz 6 atau ada di juz 7 gitu. Aku sudah bisa membayangkan secara sistematis. Aku punya mental image di mana ayat Quran yang mana dari mana, ayat Quran yang mana dari mana. Nah, kalau misalnya orang zaman Nabi kan tidak punya mental image itu, orang Quran itu tidak ditulis. Baru maksudnya cuman ada yang nulis gitu, dan tradisinya itu saat itu belum tradisi menulis ya, mengingat menulis itu masih tradisi yang mahal. Karena menulis itu kan harus di pelepah kurma atau di belikat unta di tulang gitu. Belum ada kertas. Jadi tradisinya itu oral, transmisinya oral. Nah, sekarang bisa nggak Kumaila menjelaskan kenapa ada tradisi orang menghafal Quran? Itu satu ya. Kedua, kalau zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Yang pertama dulu ya. Aku rasa tujuannya itu menghidupkan tradisi aja sih. Yang sekarang? Karena itu berlangsung begitu lama, berabad-abad, jadi kayak ingin melestarikan tradisi itu, aku rasa. Cuman jadinya jadi gini, katanya kan menghafal Quran itu untuk menjaga keaslian, menjaga otentisitasan Al-Quran supaya tidak ada yang melakukan perubahan gitu loh. Makanya harus ada dari generasi ke generasi, harus ada yang hafal Quran supaya terjaga. Nah, tapi kan sekarang Quran sudah dibukukan. Mungkin ada miliaran cetak Al-Quran di seluruh dunia ini. Sana. Benar, termasuk versi digital. Akan mudah sekali mendeteksi kepalsuan Quran. Ini kayak ChatGPT, kalau aku minta teks misalnya kasih aku surat Al-Baqarah ayat 28 dong. ChatGPT ini masih suka memberikan ayat secara diganti redaksinya, tapi secara makna masih benar. Kayaknya ChatGPT itu masih belum punya awareness bahwa Quran tuh harus dikutip secara verbatim. Jadi suka aku marahin tuh, ChatGPT kamu tidak boleh begitu terhadap Al-Quran gitu. Terus dia jawab apa? Oh, maafkan saya gitu. Serius? Serius kan, ChatGPT suka minta maaf mulu kalau disalahin. Oh, bisa disalahin? Oke, kembali ke tadi. Nah, apa namanya? Jadi kalau pertama dari sini, kenapa dulu ada penghafal Al-Quran? Untuk mengawetkan, untuk mengkristalkan wahyu Tuhan. Nah, kenapa Quran akhirnya dibukukan, akhirnya dibikin jadi mushaf? Karena para penghafal Quran banyak yang gugur di medan perang. Oke, iya. Awalnya Khalifah Abu Bakar tuh udah notice itu, kayak waduh takutnya nih Quran punah seiringan dengan gugurnya para hufaz, gugurnya para penghafal. Nah, jadi upaya untuk membukukan Al-Quran tuh udah ada dari zaman pemerintahan Abu Bakar, tapi kemudian dirampungkan di pemerintahan Utsman.
Nah saat itu juga karena transmisinya oral, belum ada kesepakatan gimana nih tulisannya. Aksara Arab saat itu tuh belum ada tanda baca, belum ada harokat, belum ada titik. Itu bentar. Berarti mungkin itu 100 sampai 300 tahun setelahnya baru ada tanda baca yang jelas. Jadi orang tadinya cuma mengapalin ya. Karena tadinya asumsinya kan orang Arab ya pasti ngerti-ngerti aja. Karena menghafal itu juga udah tradisi orang Arab ya. Menghafalkan syair, syair baik dalam bentuk lagu ataupun syair mentah, mereka tuh biasa menghafalkan syair. Jadi syair, dongeng, hal-hal kayak gitu tuh tradisi menghafal Arab. Itu tradisi yang sophisticated di kalangan mereka. Jadi kalau misalnya, jadi kaum intelektual di sana tuh adalah kaum penyair biasanya, yang mengagungkan keindahan bahasa. Nah pada saat tertentu, pada periode tertentu diputuskan bahwa apa yang dihafalkan itu ada jadi oral itu dipindahkan menjadi tulisan dan kemudian semacam distandarkan. Ini yang benar tuh yang ini ya. Yang benar tuh begini, dan bacaan juga distandarkan. Tadinya kan ada banyak dialek, yang makanya banyak kiroat. Akhirnya dibikin aja kayak kiroat resmi itu apa. Kayak orang Indonesia misalkan pakai kiroat Hafiz. Orang Libya itu ya mungkin Kolun atau apa. Jadi ada orang Afrika Utara tuh kiroatnya agak beda. Jadi kalau kita dengerin kaset Quran nih dari Qori sana, kadang-kadang bacaannya agak beda. Itu mungkin kalau kedengeran sama netizen Indonesia, wah ini Qori bacanya salah nih. Mungkin gitu kali. Ternyata dia dari Libya. Jadi kayak ada varian bacaan dikit yang bahkan kadang malah hurufnya berubah juga. Yang mana itu sebenarnya berubah arti juga, cuman nggak fatal gitu. Nggak sampai kontradiktif gitu. Tapi ini tolong nilai logika saya. Dulu penghafal itu diperlukan supaya itu bisa terrekord, terlestarikan, betul. Ya terlestarikan kan, karena semula orang hanya ya memang mengandalkan hafalan. Mengandalkan hafalan. Kemudian ada sebuah inovasi, jadi ini bukan di zaman Nabi ya. Iya. Si Khalifah itu bilang, ini harusnya dibukukan aja supaya semua standar. Iya. Iya. Jangan beda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu waktu ke generasi berikutnya. Jadi udah ada kan Al-Quran ini sekarang ketika itu ya. Sejak saat itu dicetak ulang lagi, ditulis ulang, dicetak ulang. Dan saat itu juga dihadiahkan ke kerajaan-kerajaan lain. Oke. Nah begitu ada percetakan, ya jumlahnya yang versi standar itu menjadi jutaan. Sehingga pertanyaannya saya ulang. Kalau gitu, Anda setuju nggak kalau saya katakan bahwa kalau gitu, sekarang tuh menjadi tidak relevan lagi atau tidak menjadi sebuah kebutuhan yang prioritas untuk memiliki para penghafal. Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik keluar si Ali Imran, si Al-Maidah, si Az-Zariyat dan segala macam. Jadi what is the purpose? Apa manfaatnya bahwa ada banyak orang di Indonesia ini, di seluruh dunia, menghafalkan Al-Quran? Ya aku setuju. Itu makanya aku ingin menyanggah opini Bang Ade tentang aku, yang mana Bang Ade bilang aku hafal Quran itu luar biasa. Karena bagiku jadinya itu biasa aja, karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada, gini, jika generasi ini anak-anak kita semua, generasi muda kita hafal Quran, tapi tidak diimbangi dengan wawasan sejarah, nggak diimbangi tentang sastra bahasa Arab, atau nggak diimbangi dengan pengetahuan tentang agama, bukan cuma dari akidah ya, tapi juga dari sisi sosiologis gitu, dari sisi politik dan segala macam. Terus buat apa? Generasi kita ke depannya ya cuma orang-orang yang bisa baca Quran aja, mungkin jago ngedalil gitu. Tapi kan itu bukan literasi yang sesungguhnya. Itu kan literasi yang false. Literasi yang sesungguhnya kan ketika orang paham konteks. Itu makanya aku merasa tidak istimewa, selain karena ya mungkin di keluarga aku banyak penghafal Quran. Udah gitu juga aku pendidikanku kan selalu di institusi pendidikan Quran, jadi
ya ada teman-teman yang juga hafal Quran juga, hafal Quran dan bacanya lebih bagus, ingatannya lebih kuat. Jadi aku sulit merasa istimewa karena banyak yang lebih istimewa gitu di sekitar aku. Dan aku tidak merasa aku memberikan, gini loh Bang Ade. Jadi pas lagi aku belajar Quran itu kan sulit ya. Yang bikin sulit adalah selain karena bahasanya bahasa Arab ya, bukan bahasaku, yang mana berarti kalau aku ingin memahami Al-Quran adalah aku harus mempelajari bahasanya. Secara struktur juga aku akan bilang berantakan. Apa? Berantakan. Apa Jadi, yang berantakan? Misalnya tadinya lagi ngomongin tentang hukum haji, tahu-tahu ada percakapan iblis dan malaikat misalnya. Pokoknya bisa random banget isinya. Yang tidak ada kaitannya sama... Betul, sama ayat sebelumnya. Dan ternyata kaitannya ada di 100 halaman kemudian gitu misalnya. Serandom itu penyusunannya. Jadi itu menurut Anda terjadi karena saya tahu ini sebuah percakapan yang lain ya harusnya ya. Cuman kalau mau jawaban singkatnya, kenapa begitu random? Itu karena menurut Anda penyusunannya ketika itu belum rapih atau gimana? Kalau menurut ilmu Al-Quran yang mainstream ya alasannya ya karena Nabi menghendaki begitu. Oh. Dan ya udah kan kalau misalnya Selesai. perintah Allah begitu ya udah selesai. Sebetulnya Anda tuh baru mulai membuka mata kita kali ya tentang tadi kan kenapa harus ada penghafal Al-Quran dan kenapa itu barangkali harus dipahami secara kontekstual ya, bahwa dari waktu ke waktu ya ada perubahan-perubahan, ada dinamika yang menyebabkan pada masa tertentu memang diperlukan ada orang-orang yang bisa menghafalkan, pada masa yang lain barangkali yang lebih penting adalah memahami artinya, dan pada masa lain lagi, di tempat yang lain lagi, mungkin ada keperluan-keperluan lain yang spesifik konteksnya di tempat tersebut. Nah, saya akan hentikan dulu nih percakapan kita, tapi saya menjanjikan pada penonton bahwa kita bisa nih melanjutkan pembicaraan ini. Kalau penonton merasa ada yang belum terjawab misalnya, ada yang masih harus didiskusikan bersama Kumaila, nah kirimkan aja komentar Anda pada... Tapi aku masih mau nambahin Bang Ade. Sekarang ini? Iya, boleh nggak? Sedikit. Sedikit ya. Tapi saya mau, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan kepada penonton agar kalau penonton ada yang masih kepengen tanya, ajukan aja sehingga kita bisa bicara lagi di kali berikutnya mengenai soal-soal itu. Silahkan. Enggak, ini aku punya pertanyaan, kenapa ya industri pendidikan tuh sangat masif sekali mendorong hafalan Quran dan tajwid? Aku ada kecurigaan karena itu adalah aspek paling mudah dalam belajar Quran. Kan menghafal dan membacanya itu kayak baru, sebenarnya itu adalah level dasar, tapi karena nggak bisa naik level ke pemahaman yang lebih dalam, jadinya bagian dasarnya itu aja dikencengin dan dibikin mainstream. Puas. Jadi kayak itu udah cukup gitu. Tapi aku nggak tahu ini kecurigaan aku, tapi aku juga paham kalau misalnya mau memahami lebih dalam itu dibutuhkan talent pengajar yang juga tidak banyak ya. Kayak orang ini kok mahasiswi studi Islam juga nggak banyak. Pengajian mungkin banyak. Nggak, untuk mengajar apa? Untuk mengajar Islam secara akademis. Oke. Jadi bukan mengajar hafalan ya. Jadi kan intinya Kumaila mau bilang sebetulnya paling gampang tuh mengajarkan hafalan atau membaca. Mengajar cara membaca, menghafal. Itu karena paling kan gampang. Mengajarkan menghafal kan cuma kita contohin ulang-ulang, ulang-ulang. Gitu. Iya. Dan sebetulnya yang disebut sebagai penghafal Al-Quran sekarang itu umumnya juga nggak baca, nggak hafal keseluruhan kan? Kayaknya sekarang aku nggak tahu ya, trennya kayaknya penghafal Quran jadi tambah banyak. Cuman penghafal Quran yang paham Quran, aku rasa pasti sangat langka. Mungkin kita bahkan meskipun dari kalangan akademisinya sekalipun ya. Iya. Mungkin dari tadi teman Kristen yang tadi komentar, maksudnya logika itu yang barangkali perlu dipikirkan kan. Jadi sebetulnya terpenting bukan adalah bagaimana membaca dan menghafalkannya, tapi seperti mengamalkannya dan menangkap substansi pesan yang disampaikan di dalam Quran tersebut. Nah ini bisa kita bicarakan lagi nih. Oke. Ya.
Dan kalau para penonton ada yang merasa bisa berkontribusi menjawab pertanyaannya Kumaila tadi ya, Iya, kenapa benar. itu berkembang, kenapa sekarang menjadi justru semakin banyak, sementara saya menganggap, saya minta maaf, saya akan menganggap bahwa sebenarnya penghafal Al-Quran itu menjadi tidak terlalu penting sekarang ini. Buang-buang resource, buang-buang sumber daya kognitif ya nggak sih? Ya. Kita bisa memfokuskan sumber daya kognitif kita untuk mencetak para pemikir-pemikir baru dibanding para penghafal-penghafal baru.